Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ya muallima Ibrahim alimna. Wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Taib, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan sama-sama mulai belajar bahasa Arab ya, dengan kitab rujukan kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali An-Namir hafizahullah ta'ala. Taib. Sebelum kita mulai mempelajari kitab ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berkenalan dengan isi atau berkenalan dengan kitab ini. Nah, jadi kitab ini kitab apa sebenarnya? Kitab ini adalah kitab dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya, pembahasan ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Nahwu itu adalah ilmu tentang aturan-aturan dan rumus-rumus dalam bahasa Arab. Ya, kalau antum belajar bahasa Inggris ada namanya grammar, ya. Maka dalam bahasa Arab ada namanya nahwu. Jadi nahwu ini adalah grammarnya ya orang Arab. Nah, ya, kalau tujuan kita belajar bahasa Arab itu untuk bisa baca kitab, ya tentu ilmu yang dibutuhkan tidak cukup hanya nahwu saja. Ya, ada satu lagi ilmu yang harus dipelajari bersamaan, yaitu ilmu sharaf. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sharaf harus dipelajari berbarengan untuk bisa baca kitab. Nah, kalau untuk bisa berbicara tentu ada ilmu-ilmu lain lagi yang dibutuhkan, begitu ya. Maka sesuai dengan target kita. Maka sebelum belajar bahasa Arab, tanyakan dulu ke diri sendiri, ya, apa tujuan saya belajar bahasa Arab? Kalau tujuannya untuk bisa baca kitab, memahami kitab-kitab para ulama, ya, ini tujuan jangka pendek tentunya ya. Kalau tujuan jangka panjang kita tentu adalah untuk memahami kitabullah, memahami sunnah Nabi SAW. Nah, jadi dua ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya, para ulama mengatakan an-nahwu wal abu tau'aman. Ya, ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya, an-nahwu was sarf itu tau'aman, dua ilmu yang harus dipelajari berbarengan. Ya, an-nahwu, ya, as-sarfu, ya, ummuha. Ya, saraf itu ibaratnya adalah ibunya ilmu bahasa. Ya, ibundanya ilmu bahasa. Ya, wan nahwu abuha, dan nahwu adalah bapaknya. Nah, jadi ibaratnya ibu dan bapak. Sorof itu ya ibunya, nahwu itu bapaknya. Nah, apa bedanya nahwu dan sorof? Ya, kalau nahwu itu hanya fokus mempelajari harokat akhir dari satu kata. Jadi kapan kata Muhammad itu dibaca Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin. Ya, itu ilmu nahwu. Ya, kenapa harus dibedakan? Kenapa harus kita tahu kapan dibaca dhammah fathah kasrah? Ya, karena ya beda dhammahnya, beda fathahnya, beda kasrahnya, ya, itu akan merubah makna. Ya, jadi bahasa Arab itu akan berubah artinya kalau berubah harokatnya. Nah, gitu ya. Maka penting kita harus tahu harokat yang benar. Itulah tugas dari ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sharaf itu mempelajari perubahan kata. Ya, perubahan kata. Ya, jadi kalau dalam dalam bahasa Inggris itu ada antum belajar past tense, present tense, ya, tenses itu ya. Nah, ke dalam bahasa Arab, ya, itulah ilmu sharaf. Baik. Jadi kitab yang akan kita pakai adalah kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi. Al-Bidayah artinya dasar, permulaan. Fi Ilmin Nahwi, dalam mempelajari ilmu nahwu. Kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas sesuai dengan judulnya. Ya, dan kitab ini merupakan kitab kontemporer. Ya, kitab yang
disusun belakangan ini. Ya, baru mulai diterbitkan tahun 2012. Jadi dibandingkan dengan kitab-kitab yang turos, ini adalah kitab yang relatif baru. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, dasar sekali, ya, maka ini kita pakai kitab ini karena pembahasannya masih simpel. Jadi hanya hal-hal yang penting saja yang dipelajari di sini. Tentunya ini hanya sebagai fondasi saja. Ya, setelah selesai kitab ini nanti tentu antum harus pelajari kitab-kitab yang lain juga yang levelnya di atas kitab ini. Jadi ini hanya sebagai peletak fondasi saja kitab ini. Nah, kitab ini saking kecilnya dia hanya berjumlah sekitar 90-an halaman. Ya, 90-an halaman saja bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ya, sampai berjilid-jilid. Nah, untuk antum yang ya menyimak pelajaran ini, antum bisa cari di toko-toko kitab ini, ya, Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi, ya, antum bisa lihat di layar itu seperti itulah bentuk, ya, cetakannya, ada yang soft cover, ada yang hard cover, antum bisa cari di toko-toko kitab, insya Allah ada, ya, karena ini adalah kitab yang ya, lumayan terkenal. Baik. Nah, ya. Untuk sementara, ya, yang belum punya kitab, ya, bisa pakai PDF-nya dulu. Di PDF-nya silakan antum buka di halaman 5. Ya. Ya, di halaman 5 ini, penulis akan membawakan daftar isi dari kitab ini. Ya. Dikatakan di sini, wa fihi tis'atu abwabin. Ya, di dalam kitab ini ada 9 bab. Bab yang pertama tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu, bab yang kedua al-ismu wa aqsamuhu, bab yang ketiga al-fi'lu wa aqsamuhu, dan seterusnya sampai totalnya 9 bab. Ya. Ya, 9 bab inilah insyaallah yang akan kita sama-sama pelajari nanti. Nah, setiap selesai satu bab nanti akan ada latihan. Ya, jadi jangan kita lompat ke bab yang kedua sebelum benar-benar menguasai bab yang pertama. Jangan lanjut ke bab yang ketiga sebelum bab pertama dan bab kedua sudah benar-benar dikuasai. Ya, jadi ya beginilah mengelompokkan kitab ini. Nah, baik, untuk hemat waktu kita langsung masuk saja ke al-babul awal, bab yang pertama. Di bab yang pertama ini nanti ada sab'atu dhawabit. Ya, ada 7 poin yang akan kita pelajari. Apa 7 poin itu? Jadi setiap bab nanti ada poin-poinnya ya. Bab 1 ada 7 poin, bab 2 ada 5 poin misalkan, bab 3 ada 4 poin dan seterusnya. Nah. Baik. Ya, kita mulai. Ya, jadi caranya adalah ana bacakan dulu ya, kemudian ana jelaskan, ya, setelah itu baru kemudian ana minta antum untuk baca. Ya, ini sudah ada harokatnya. Al-babul awal al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Bab yang pertama pembahasan tentang al-kalam. Apa yang dimaksud dengan al-kalam? Wa ma yata'allafu minhu, dan apa yang menyusunnya. Ya, yata'allafu minhu artinya yang menyusun kalam. Nah. Baik. Jadi apa saja ya kalau kita ingin membuat kalam, ya kalam itu ya harus terdiri dari apa, gitu ya. Kalau sholat kan rukun-rukunnya ada ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sebagainya. Nah, kalam juga memiliki rukun-rukun atau penyusun-penyusun. Nah, itu yang akan kita pelajari. Berarti di bab yang pertama ini ada 2 pokok utama pembahasan kita. Apa itu kalam dan apa saja penyusun kalam. Gitu ya. Apa itu kalam dan apa saja yang menyusun kalam. 6. Wa fihi sab'atu dhawabita. Di dalam bab yang pertama ini sab'atu ada 7 dhawabita. Ya, dhawabit artinya poin. Ya, jamak dari kata dhabit. Ya, ada 7 poin yang akan kita bahas. Ad-dhabitul awal, dhabit yang pertama, ta'riful kalam awil jumlah. Ta'rif artinya pengertian. Pengertian dari kalam atau pengertian dari al-jumlah. Nah, apa itu al-kalam? Ya. Nah, itu yang akan kita bahas di dhabit yang pertama ini. Nah, pengertiannya di sini,
ma tarakkaba min kalimataini au aktsara wa afada ma'nan taman. Ini tasdidnya nggak ada ya, salah cetak di sini. Wa afada ma'nan taman. Nahu al-ilmu nafi'un. Istaqim. Nah, dhabit yang pertama pengertian kalam atau pengertian jumlah. Jadi kalam itu artinya sama dengan jumlah. Ya, al-kalam itu sama dengan al-jumlah. Kalau dalam bahasa kita, kalam itu kita artikan dengan kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Itu yang dimaksud dengan kalam atau jumlah. Ya, apa itu kalimat sempurna? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat sempurna itu yang secara makna sudah tercukupi. Artinya orang yang mendengar kalimat tersebut tidak perlu bertanya-tanya lagi. Ya, karena informasi yang disampaikan sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, pengertiannya adalah matarokkaba, yaitu sesuatu, apa-apa. Nah, itu artinya sesuatu atau apa-apa. Yang tarokkaba, yang tersusun. Ya, sama dari kata ya ta'alabu tadi ya. Yang tersusun. Min kalimatain, dari dua kata. Ya, dua kata. Jadi kalam itu minimalnya ada dua kata. Kalau cuma satu kata nggak bisa jadi kalam. Muhammad, misalkan. Kata Muhammad ini nggak bisa dikatakan kalam. Harus ditambahkan kata lain. Misalkan Muhammad rajin. Nah, baru bisa dikatakan kalam. Kalau hanya satu kata, nggak bisa dikatakan kalam. Nah, karena definisi dari kalam di sini adalah ma tarakkaba min kalimatain. Ya, yang tersusun dari dua kata. Itu minimalnya. Boleh nggak lebih? Au aksaro, boleh lebih. Ya, ini minimalnya dua. Mau 3, 4 boleh. Yang penting minimalnya harus 2. 6. Wa afada ma'nan taman. Afada artinya memiliki arti atau memberikan makna. Ya, afada ma'nan taman artinya memberikan makna yang sempurna. Taman artinya sempurna. Jadi selain dia tersusun dari dua kata, dia juga memberikan makna yang sempurna. Apa itu makna yang sempurna? Ya, para ulama menyebutkan makna yang sempurna itu mayahsunus sukutu alaihi, yaitu ya suatu kalimat yang kalau kita berhenti ngomong di situ, kalimatnya tetap dipahami dengan baik oleh orang yang mendengar. Artinya orang nggak bertanya-tanya. Contohnya misalkan kita katakan al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ini kalimatnya sudah sempurna, informasi yang disampaikan sudah sempurna. Nah, tapi kalau kita katakan misalkan jika ilmu itu bermanfaat, kemudian Anda diam sampai situ, maka ini tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena nggak sempurna. Nah, jadi sempurna apa tidaknya itu tidak dilihat dari panjang pendek kalimatnya. Dilihat dari masih menyisakan pertanyaan apa enggak gitu. Kalau dikatakan jika Muhammad ke pasar, sampai situ doang, belum sempurna, harus ada lanjutannya, maka dia membeli sayur misalkan. Gitu ya. Jadi tidaklah kalam dikatakan kalam kecuali dia harus maknanya sempurna. Nah, berarti kesimpulan kita dari pengertian kalam adalah kalam itu minimal 2 kata dan harus memiliki makna yang sempurna. Contoh yang kedua, istaqim. Istaqim artinya istiqomahlah, luruslah. Ya, istiqomahlah. Ini kalimat sempurna kan, kata kerja perintah. Ya akhi istaqim, ya akhi istiqomahlah. Ya, itu sudah kalimat sempurna, maka ya bisa dikatakan ini kalam. Baik. Kemudian ad-dabitus tsani aqsamul jumlah. Setelah kita tahu pengertian kalam, sekarang kita lihat apa pembagian-pembagiannya. Artinya apa macam-macam dari kalam ini. Nah, tangqasimul jumlatu ila qismain. Jumlah atau kalam itu terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, jumlatun ismiyatun.
Yang pertama namanya jumlah ismiyah. Yang kedua namanya jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyah artinya kalimat isim. Isim artinya kata benda. Ya, apa definisinya? In budiat bismin. Ya, in budiat jika dia diawali bismin dengan kata benda. Hakikatan ya, secara langsung. Contohnya ad-dinu azizun. Agama itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, ini ya, dia diawali kalimat ini diawali oleh kata benda yaitu ad-din. Nah, maka kalimat ini namanya jumlah ismiyah karena dia diawali oleh kata benda ad-din. Nah, au hukman atau dia diawali oleh kata benda secara tidak langsung. Ya, jadi hakikatan itu artinya langsung. Ya, hukman itu secara tidak langsung. Jadi dia diawali oleh kata benda secara tidak langsung. Contohnya innal adla asasul mulki. Sesungguhnya keadilan adalah pondasi dari kekuasaan. Nah, di sini kata pertamanya kan inna di sini. Ya, kata pertamanya adalah inna dan inna itu bukan kata benda. Dia adalah huruf. Nah, sedangkan ya jumlah ismiyah itu harus diawali oleh kata benda. Maka ya, kita lihat ke kata yang kedua, al-adla. Patokannya ke sini. Nah, jadi ya kalau diawali oleh kata benda namanya jumlah ismiyah, kalau diawali kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Nah, nggak ada jumlah harfiah yang diawali huruf ya. Nggak ada yang diawali oleh huruf. Maka di sini ketika ya, suatu kalimat diawali oleh huruf, bukan huruf itu yang dihitung. Ya, itu dianggap nggak ada. Kita lihat ke kata setelah huruf itu, yaitu al-adla. Innal adla. Nah, patokan kita ke al-adlanya, bukan ke innanya. Barulah kita lihat al-adla ini isim atau fi'il. Oh, isim dia. Berarti dia jumlah ismiyah. Inilah yang dimaksud dengan hukman secara tidak langsung. Jadi kata bendanya tidak langsung di awal kalimat. Ya, tapi dia didahului oleh huruf. Nah, kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyah, lawan dari jumlah ismiyah. Sesuai dengan namanya fi'liyah, berarti dia diawali dengan fi'il. In suddirat bi fi'lin, jika diawali oleh fi'il. Budiat dengan suddirat artinya sama ya. Budiat artinya diawali, suddirat juga artinya diawali atau dimulai. Nah, jadi dia diawali oleh fi'il. Ya, hakikatan. Nah, jadi kalau diawali oleh fi'il, ya, entah langsung atau tidak langsung, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Ya, contohnya yang langsung adalah ja'al haqu. Ya, ja'a itu fi'il. Maka ini namanya jumlah fi'liyah. Au hukman atau diawalinya secara tidak langsung. Contohnya ma khaba man istakhara atau la nadiba man istasyara. Nah, ya ma khaba man istakhara. Ma khaba ya, maafnya tidak, khaba artinya merugi atau menyesal. Man istakhara orang yang ya istakhara orang yang istikharah yang ya hati-hati dalam menentukan pilihan. Nah, ya, mananya sama dengan lana dima manistasyara, tidak menyesal orang yang musyawarah, artinya dalam mengambil keputusan. Nah, dua kalimat ini dia kata pertamanya bukan fiil. Masya kakinya. Ya. Ya, jadi kata pertamanya adalah huruf ma. Jadi patokan kita setelah ma itu khoba. Nah, jadi itu tidak katakan jumlah filia, patokannya ke khobanya, bukan kepada ma. Ya, kemudian yang kedua la nadima, patokannya kepada kata nadimanya. Ya, khoba dan nadima ini adalah fiil, kata kerja. Ya, maka ini namanya jumlah filia. Baik. Ya, itu dia
Dhabit yang pertama dan dhabit yang kedua. Baik. Ya, tafadhol antum ya. Iqra ya Robi. Bisa. Dari awal ya. Al-babul awwalu al-kalimu wa ma Al-kalamu. yata'allaq al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu wa fihi sab'atu dhabita Dawabita. wa fihi sab'atu dawabita ad-dhabitu al-awwalu ta'rifu al-kalami au al-jumlati Nah. ma tarakkaba min kalimataini au aksara wa apa da ma'an Tasdidnya enggak ada. wa apa da ma'ana taman nahwu al-alimu al-ilmu nafi'un istaqim Ya. ad-dhabitu as-sani aksimu al-jumlati Aksamul jumlati tanqasimul jumlatu ila kismaini jumlatun fi'liyah insuddi yang pertama dulu jumlatun ismiyatun. Kalau 4 tadi. Jumlatun ismiyatun in budiat in bu'diyat bismin hakikatan nahwu al-dinu azizun au hakiman au hukman nahwu inna al-adala asasun al-mulki jamilatun fi'iliyah jumlatun fi'iliyah insuddirat bifa'lin hakikatan nahwu ja'al haqqun
au au hakiman hukman, ah, au hukman nahwu ma khoba man istikhara la tadima man istisyara la nadima, la nadima man istisyara nam, man istasyara, man istasyara ad-dab Taib, cukup, terus Ustaz. cukup, Oh, ya. taib. Nah, itu dia dua tobit dari bab yang pertama. Ya, masih ada ya 5 tobit lagi yang akan kita bahas insyaallah. Nah, sampai sini mungkin ada yang untuk menanyakan, silakan. Berarti Ustaz kalau untuk kalam itu berarti kalimat ya, kalimat kalimat sempurna yang minimal terdiri itu ada dua. Yang pertama ada 2 kata berarti. Nah, Ada 2 kata. Ya. mm-mm. Dua kata baik isim maupun fiil. Kalau digabung itu jadi satu kalam atau benar. jumlah. Jadi terus kalam itu ya? syaratnya itu minimal dia 2 kata. Entah katanya berbentuk isim ditambah fiil, isim-isim atau fiil-fiil atau yang lainnya gitu. Terus terus itu tuh katanya kata isim atau fiil itu bisa di awal kalimat atau bisa di pertengahan, kecuali apabila didahului oleh hurufnya itu tidak dianggap, tapi yang dihitungnya setelah hurufnya itu Ustaz ya. benar, yang dilihat adalah setelah hurufnya. Kayak dilihatnya. Ya. Jelas berarti ya? Jelas. Baik. Sekarang kita masuk ke ad-dhabitus salis, ajza'ul kalami. Nah, Anda baca dulu, setelah Anda baca nanti Anda minta untuk baca. Baik. Ad-dhabitus salisu ajza'ul kalami. Yatakawwanul kalamu awil jumlatu al-mufidatu min ajza'in. Kullu juz'in minha yusamma kalimatan. Wal kalimatu hiya al-lafzul mufradu ad-dallu ala ma'nan. Nahu al-ihsanu ahsana min. Baik, fadhal. Ad-dhabitus salisu Ad-dhabitus salisu ajza'u al-kalami. Naam. Yatkawwanu al-kalamu au
awal jumlatu al mab Al-mufidatu. al al mufidatu min min aj min az min azzi in Ajza'in. min ajzain kullu jaj'in Juz'in. minha ya kullu yuj'in minha Juz'in. yusam yuj yusad Juz'in. oh kullu juj'in minha yusamma kalimatan wal kalimatu hiya al al-lapdu al-mifradu Al-mufradu. al-mufradu al-dallu ala makna nahwu al-ihsana ahsana min. Baik. Jadi ad-dhabitus tsalis. Dhabit yang ketiga, ajza'ul kalam. Ya. Ajza itu jamak dari kata juz. Ya, atau sering dengar istilah juz amma ya. Ya, jadi juz itu artinya bagian. Maka ajza'ul kalam artinya bagian-bagian kalam, penyusun-penyusun kalam maksudnya. Nah, jadi kalam itu ya punya penyusun-penyusun. Nah, jadi sebelum dia menjadi suatu kalam, ada hal-hal yang menyusunnya. Apa saja penyusun-penyusunnya? Itulah yang akan kita bahas di sini di pembahasan ajza'ul kalam ini. Nah, baik, sebentar. Nah, coba untuk perhatikan ke layar. Ya, sebelum kita masuk ke pembagian ajza'ul kalam, perhatikan dulu ya, bagaimana susunannya agar menjadi suatu jumlah. Baik. Jadi kita punya harfun, satu huruf. Alif, ba, ta misalnya. Alif itu satu huruf, ba itu satu, ta itu satu gitu ya. Huruf dalam bahasa Arab kalau ditambah dengan huruf yang lain, katakanlah ada 3 huruf ya. Huruf yang pertama, huruf yang kedua, huruf yang ketiga. Nah, kalau 3 huruf ini digabung jadi satu, ya jadilah yang kita kenal dengan nama kalimah. Ya, jadi huruf ditambah huruf, jadilah kalimah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia justru kalimah itu yang panjang ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimah itu justru yang satu kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu artinya kata. Ya. Misalkan ada huruf qaf, ada huruf lam, ada huruf mim. Ini kita gabung jadinya qolamun. Nah, qolamun ini namanya kalimah. Ya. Qolamun ini disebutnya satu kalimah, satu kata. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin bikin jumlah bagaimana? Maka kalau bikin jumlah berarti kalimah ditambah kalimah ditambah kalimah. Ya, jadilah jumlah. Gitu ya. Kalimah ditambah kalimah ditambah kalimah jadilah jumlah. Minimalnya ada 2. Ya, jumlah itu kan minimalnya ada 2 ya. Di sini kita pakai 3. Ya. Nah, ya, contohnya misalkan kita punya kata al-qalam. Kemudian kita punya kata fi, kita punya kata al-hakibati. Nah, kalau digabung al-qalam dengan fi dengan al-hakibati, jadilah jumlah. Al-qalamu fil hakibati. Nah, kalimat al-qalamu fil hakibati ini yang dinamakan dengan nama jumlah atau jumlah mufidah. Nah, berarti kalau kita ingin telusuri, ya, huruf itu penyusun paling kecil.
huruf disusun-susun jadi kalimah. Kalimah disusun-susun jadi jumlah. Jumlah disusun-susun jadi paragraf. Paragraf disusun-susun jadi bab. Ya, bab disusun-susun jadi buku. Gitu ya. Ya, jadi ini berawal dari huruf dulu. Ya, satu huruf, ya, tambah huruf yang kedua, huruf yang ketiga jadi kalimah. Kalimah ditambah kalimah jadi jumlah. Baik. Ya, kita kembali ke kitab. Nah, jadi di dobit yang ketiga ini kita pelajari tentang apa saja yang menyusun kalam. Tadi kita katakan bahwasanya kalam itu terdiri atau kalam itu nama lainnya jumlah ya. Kalau kita katakan kalam itu jumlah maksudnya. Nah, jadi jumlah tadi kita katakan terdiri dari kalimah. Nah, kalimah itu terdiri dari huruf-huruf. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Yatakawwanul kalamu, yatakawwan artinya terdiri. Ya. Kalam itu terdiri atau al-jumlah al-mufidah. Jadi kalam dengan al-jumlah mufidah itu artinya sama. Ya. Yang Anda kasih warna ini al-kalam dengan al-jumlah al-mufidah itu artinya sama. Artinya kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu terdiri dari ajzain, bagian-bagian. Kullu juz'in minha. Setiap bagian dari bagian-bagian itu yusamma kalimatan. Yusamma artinya dinamakan. Ya, disebut. Ya. Setiap bagian dari penyusun-penyusun itu disebut kalimah. Ya, jadi kalimah ini berarti penyusun yang lebih kecil daripada jumlah. Nah, sedangkan definisi kalimah itu sendiri apa? Wal kalimatu ya al-lafzu. Dia adalah sebuah lafaz. Lafaz artinya sesuatu yang terucap. Berarti kalau dalam hati doang bukan kalimah namanya. Ya, dia harus lafaz. Lafaz itu artinya sesuatu yang terucap keluar dari lisan kita. Al-mufrad. Mufrad artinya tunggal. Ya, suatu lafaz yang tunggal. Ad-dalu menunjukkan ala maknan atas suatu makna. Ya. Nahu ya contohnya al-ihsan. Ya, al-ihsan, kemudian ahsana, kemudian min. Ini namanya kalimah. Al-ihsan ini namanya kalimah. Ya. Definisi dari kalimah tadi dia terucap, kita baca. Ya, kemudian dia tunggal satu kata doang al-ihsan. Nah, dan dia memiliki makna. Kalau kita bikin kalimat yang enggak ada maknanya, kita susun huruf semau kita dalam bahasa Arab dan tidak ada artinya di dalam bahasa Arab, berarti bukan kalimah. Kalimah itu harus ada artinya. Muhammad, Zaid, ya. Ya, Muhammad, Zaid itu namanya kalimah. Begitu ya kata ahsan, ya, min. Nah, itu disebutnya kalimah karena dia adalah lafaz yang ya, terucap dan dia tunggal serta menunjukkan kepada satu makna. Baik. Kemudian ad-dhabitur rabi'u aqsamu al-kalimati. Nah, dhabit yang keempat ini insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, tadi ini kita panjang karena ada mukadimahnya juga. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ya mulai membahas langsung ke pembahasan isi kitab yaitu ke topik yang keempat. Ya, ini dia ya pembahasan kita. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Betul? Cukup Ustadz. Paling Ustadz ada aneh itu bisanya untuk minggu ini itu minggu depan Ustadz, karena besok itu sampai hari Sabtu aneh itu ada camping Ustadz, jadi pelatihan Indonesia mengajar, jadi anak jadi fasilitatornya. Oh gitu. Baik. Ya kabar aja nanti kapan antum siap ya. Baik Ustadz. Jadi begitu antum sudah
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi